Halo rekan-rekan ASN Perhubungan Laut semua. Seperti yang kita tahu, pemerintah Indonesia kini berjalan menuju era yang mengedepankan reformasi birokrasi untuk mencapai good governance. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan mensosialisasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang dikenal dengan istilah SAKIP, yang menjadi salah satu aspek penting untuk mensukseskan reformasi birokrasi tersebut. Mengapa SAKIP penting? Karena SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, mengikuti saran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP memiliki dasar hukum Perpres nomor 29 tahun 2014 yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Instruksi Direktorat Jenderal. SAKIP terdiri dari 5 dokumen, yaitu Dokumen Rencana Strategis atau Renstra, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan atau RKT, Dokumen Perjanjian Kinerja atau PK, Dokumen Redaksi atas Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKIP. Dokumen SAKIP disusun pada setiap jenjang dalam lingkup kementerian, mulai dari Kementerian Perhubungan, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya, Unit Kerja Setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, hingga Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis. Dalam menyusun SAKIP, kita harus memperhatikan alur penyusunannya. Alur penyusunan dimulai dengan menyusun dokumen rencana strategis atau Renstra untuk pedoman dalam mengembangkan program-program 5 tahun ke depan. Setiap tahunnya, rekan-rekan ASN diharapkan membuat dokumen-dokumen SAKIP lainnya seperti RKT yang disusun setiap akhir tahun. Selanjutnya dokumen PK dan redaksi atas PK yang dibuat 30 hari setelah DIPA terbit. Dan terakhir LKIP yang dibuat 30 hari setelah DIPA tahun tersebut berakhir. Terkait 5 dokumen SAKIP yang sebelumnya telah disebutkan, dalam video ini kita akan berfokus pada dokumen Renstra. Renstra adalah dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kegiatan pembangunan, serta indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Renstra disusun oleh setiap jenjang dalam lingkup kementerian. Dalam menyusun Renstra, unit kerja setingkat eselon 2 dan satuan kerja atau unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Bab 1 berjudul Pendahuluan yang berisikan 2 subbab. Subbab pertama tentang kondisi umum berisi capaian periode Renstra 5 tahun sebelumnya. Jadi, jika sekarang kita menyusun dokumen Renstra untuk periode 2020 sampai 2024, maka isi dari subbab pertama merupakan capaian periode Renstra tahun 2015 sampai 2019. Dalam menyusun subbab ini, ada 3 poin utama yang harus diperhatikan, yaitu pertama, capaian sasaran yang berisikan indikator kinerja dan target serta capaian pada periode Renstra 2015 sampai 2019. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang berisikan persentase kegiatan yang tercapai dan juga kegiatan yang tidak tercapai atau backlog
seperti contohnya yang tertera pada Renstra 2015 sampai 2019. Dan ketiga, keuangan yang berisikan rencana anggaran, alokasi, dan realisasi pada periode 2015 sampai 2019. Selanjutnya, pada subbab kedua berisikan tentang potensi dan permasalahan transportasi laut 5 tahun ke depan. Dalam merumuskan potensi, kita mengenal istilah staple, yaitu aspek sosial, aspek teknologi, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek politik, aspek regulasi, dan aspek etika. Selain itu juga, ASN harus cermat dalam melihat dan merumuskan masalah transportasi laut, seperti contoh yang tertera dalam Renstra 2015 sampai 2019 berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 Renstra yang berjudul visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Bab ini terbagi ke dalam 3 subbab, yaitu subbab pertama berisikan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional arahan Presiden. Kemudian diturunkan pada subbab kedua yang berisi visi, misi, dan tujuan Kementerian Perhubungan. Kemudian diturunkan lagi pada subbab ketiga tentang visi, misi, dan tujuan Ditjen Perhubungan Laut. Subbab ini disusun secara berjenjang untuk mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional arahan Presiden. Dan pada Renstra periode 2020 sampai 2024, visi dari Ditjen Perhubungan Laut adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut lalu diturunkan menjadi misi dan tujuan Ditjen Perhubungan Laut. Selanjutnya adalah bab 3 Renstra yang berjudul arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan. Pada bab ini, rekan-rekan ASN diminta untuk menyusun program yang berisikan strategi dan cara untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah dirancang pada bab 2. Bab 3 terbagi menjadi 5 subbab, yaitu subbab 1 berisikan arah kebijakan dan strategi nasional yang beracuan pada RPJMN, lalu kemudian diturunkan menjadi subbab 2 berisikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan, lalu kemudian diturunkan menjadi subbab 3 berisi arah kebijakan dan strategi Ditjen Perhubungan Laut yang harus sejalan dengan RPJMN. Arah kebijakan Ditjen Perhubungan Laut terdiri dari 6 hal yang masing-masing halnya memiliki strategi implementasi masing-masing, yaitu AK1, perwujudan angkutan laut yang murah, mudah, simpel, dan kompetitif. AK2, peningkatan konektivitas transportasi laut. AK3, penyediaan infrastruktur pelabuhan laut yang berdaya saing. AK4, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. AK5, peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut. Dan AK6, peningkatan integrasi dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya, subbab 4 membahas soal kerangka regulasi. Pada subbab ini, rekan-rekan ASN diminta untuk membuat dan mengusulkan upaya-upaya penguatan regulasi di bidang transportasi laut. Dan terakhir, subbab 5 membicarakan tentang kerangka kelembagaan. Pada bagian ini, rekan-rekan ASN diharapkan untuk merancang penguatan struktural sumber daya manusia untuk menunjang produktivitas kinerja kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pada bab 4 Renstra yang berjudul Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan terbagi menjadi 2 subbab. Subbab pertama berisikan target kinerja. Pada subbab ini, rekan-rekan ASN dalam menyusun indikator kinerja beserta targetnya harus memperhatikan sasaran program dalam Renstra Ditjen Hubla. Lalu kemudian berlanjut pada subbab 2 yang berisikan kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan berisikan indikasi anggaran dari setiap kegiatan dan program yang direncanakan dalam kurun waktu 5 tahun oleh Ditjen Hubla. Contohnya, dalam Renstra 2020 sampai 2024 terbagi menjadi 6 kegiatan atau program. Sumber-sumber anggaran juga tertera dalam bagian ini, baik yang berasal dari APBN maupun sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya seperti KPBU. Bab 5 menjadi bab terakhir dalam penyusunan bab dokumen Renstra. Pada bab ini terdapat 3 subbab, yaitu subbab pertama berisi kesimpulan keseluruhan Renstra. Kemudian, subbab kedua mengenai arahan pimpinan yang berisikan arahan-arahan spesifik bagi unit kerja di bawahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membuat program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra yang telah dirancang. Dan terakhir, subbab ketiga berisikan mekanisme evaluasi dan perubahan terkait Renstra yang telah disusun. Biasanya, evaluasi dilakukan setidaknya 1 kali di masa berlaku Renstra. Terkait perubahan Renstra dapat dilakukan peninjauan ulang apabila ada perubahan mendasar yang membutuhkan penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja, maupun rencana program. Terdapat juga di dalamnya 3 lampiran, yaitu lampiran 1, berisi matriks kinerja dan pendanaan, lampiran 2, berisi matriks kerangka regulasi, dan lampiran 3, berisi tabel indikasi pendanaan. Untuk melihat lebih jelas contoh dokumen Renstra dan detail hasil akhir penyusunannya, rekan-rekan ASN dapat mengunduh Renstra Ditjen Hubla 2020 sampai 2024 pada link berikut ini. Saya berharap video ini dapat membantu rekan-rekan perhubungan laut untuk memahami pembuatan Renstra. Jangan lupa untuk mengumpulkan Renstra sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dan secara rutin menginput data pada ISAKIP. Mari kita bersama-sama mensukseskan reformasi birokrasi untuk mencapai good governance, dimulai dari menimbulkan keinginan untuk memahami dan kemudian menjalankan setiap aspek pembuatan dokumen SAKIP. Bersama kita bisa.